Rico adalah seorang kurir paket yang baru saja memulai pekerjaannya di sebuah perusahaan pengiriman. Dengan penampilan yang menarik, rambut hitam legam yang selalu rapi, dan senyum yang menawan, dia dengan cepat menjadi favorit di antara para pelanggan. Setiap hari, dia mengantarkan paket ke berbagai alamat. Tetapi ada satu alamat yang selalu membuatnya merasa bersemangat, rumah Tante Lina. Tante Lina adalah seorang wanita paruh-baya yang dikenal baik hati dan penuh perhatian. Dia tinggal sendirian di sebuah rumah kecil yang dikelilingi oleh taman yang indah. Setiap kali Rico mengantarkan paket ke rumahnya, dia selalu disambut dengan senyuman hangat dan sapaan ramah. Ada sesuatu yang istimewa tentang Tante Lina. Dia memiliki aura yang membuat orang merasa nyaman dan diterima. Suatu pagi yang cerah, Rico menerima tugas untuk mengantarkan paket ke rumah Tante Lina. Dia merasa sedikit berdebar, bukan karena pekerjaan itu, tetapi karena perasaannya yang semakin dalam terhadap wanita itu. Ketika dia tiba di depan pintu rumahnya, dia mengetuk dengan penuh harapan. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan Tante Lina muncul dengan senyuman yang membuat hati Rico berdebar. "Selamat pagi, Rico. Apa kabar?" tanyanya dengan suara lembut. "Selamat pagi, Tante Lina. Saya baik-baik saja. Terima kasih. Ini paket untuk Tante," jawab Rico sambil menyerahkan paket tersebut. Tante Lina menerima paket itu dan mengamati Rico dengan tatapan hangat. "Terima kasih, Nak. Sudah berapa lama kamu bekerja di sini?" "Baru beberapa bulan, Tante. Tapi saya sangat menikmati pekerjaan ini," jawab Rico, merasa nyaman dalam percakapan. Mereka mulai berbincang-bincang tentang cuaca dan kehidupan sehari-hari. Rico merasa seolah-olah waktu berhenti saat dia berbicara dengan Tante Lina. Dia terpesona oleh cara wanita itu berbicara, dengan nada yang lembut dan penuh perhatian. Setiap kata yang diucapkan Tante Lina seolah-olah menyentuh jiwanya. "Rico, kamu tahu, saya sangat menghargai semua yang kamu lakukan. Kamu selalu datang tepat waktu dan dengan senyuman. Itu membuat hari-hari saya lebih cerah," kata Tante Lina dengan tulus. Rico merasa wajahnya memerah mendengar pujian itu. "Terima kasih, Tante. Itu berarti banyak bagi saya. Saya hanya melakukan pekerjaan saya." Setelah beberapa saat berbincang, Tante Lina mengundang Rico untuk masuk dan menawarkan segelas air. "Ayo masuk. Saya baru saja menyeduh kopi. Mungkin kamu mau mencobanya?" Rico merasa terkejut, tetapi juga senang. "Tentu, Tante. Saya akan senang sekali." Dia melangkah masuk ke dalam rumah yang hangat dan nyaman. Ruang tamu dipenuhi dengan foto-foto keluarga dan tanaman hias yang indah. Aroma kopi yang baru diseduh memenuhi udara, menciptakan suasana yang akrab dan menyenangkan. Mereka duduk di sofa, dan Tante Lina menuangkan kopi ke dalam 2 cangkir. "Jadi, apa yang kamu lakukan di waktu luangmu, Rico?" tanyanya sambil menyerahkan cangkir kopi. Rico mengambil cangkir itu dan merasakan kehangatan di telapak tangannya. "Saya suka membaca dan berolahraga. Kadang-kadang saya juga pergi ke bioskop dengan teman-teman." Tante Lina mengangguk, tampak tertarik. "Itu bagus. Saya suka membaca juga. Apa buku favoritmu?" Percakapan mereka mengalir dengan mudah, seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Rico merasa nyaman berbagi cerita tentang dirinya, dan Tante Lina mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia merasa ada ikatan yang kuat antara mereka, meskipun mereka berasal dari generasi yang berbeda. Saat mereka berbincang, Rico tidak bisa tidak memperhatikan betapa cantiknya Tante Lina. Meskipun usianya lebih tua, dia memiliki pesona yang tak tertandingi. Senyumnya yang tulus dan matanya yang bersinar membuat Rico merasa terpesona. Dia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan antara kurir dan pelanggan. Setelah beberapa saat, mereka menyelesaikan kopi mereka, dan Rico merasa enggan untuk pergi. Dia ingin lebih banyak waktu bersama Tante Lina, tetapi dia tahu bahwa dia harus melanjutkan pekerjaannya. "Tante, terima kasih banyak untuk kopinya. Saya sangat menikmati waktu ini," katanya dengan tulus. "Terima kasih kembali, Rico. Saya senang bisa berbincang denganmu. Jangan ragu untuk datang lagi," jawab Tante Lina dengan senyuman hangat. Rico meninggalkan rumah Tante Lina dengan perasaan campur aduk. Dia merasa senang karena bisa menghabiskan waktu bersamanya, tetapi juga merasa bingung dengan perasaannya yang semakin dalam. Dia tahu bahwa dia tertarik pada Tante Lina,
tetapi dia tidak yakin bagaimana perasaan wanita itu terhadapnya. Hari-hari berlalu, dan setiap kali Rico mengantarkan paket ke rumah Tante Lina, mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Percakapan mereka semakin dalam, dan Rico merasa semakin terikat dengan Tante Lina. Dia mulai menantikan setiap kunjungan, merindukan senyumnya dan kehangatan yang dia bawa. Suatu hari, saat hujan deras, Rico tiba di rumah Tante Lina dengan paket di tangannya. Dia mengetuk pintu, dan Tante Lina segera membukanya. "Rico, masuklah, kamu akan basah," serunya dengan khawatir. Rico melangkah masuk, dan Tante Lina segera menutup pintu di belakangnya. Dia melihat keluar jendela, melihat hujan yang deras, dan merasa bersyukur bisa berada di dalam rumah yang hangat. "Terima kasih, Tante. Saya tidak ingin mengganggu, tetapi cuacanya sangat buruk," kata Rico sambil mengeringkan rambutnya dengan tangan. "Tidak masalah, Nak. Ayo, duduklah. Saya baru saja membuat sup hangat. Kamu pasti lapar setelah berkeliling di cuaca seperti ini," tawar Tante Lina. Rico merasa terharu dengan perhatian Tante Lina. "Tante, itu sangat baik dari kamu. Saya akan senang sekali." Mereka duduk di meja makan, dan Tante Lina menyajikan sup hangat yang aromanya menggugah selera. Saat mereka makan, mereka berbincang tentang berbagai hal, dari hobi hingga impian. Rico merasa semakin dekat dengan Tante Lina, dan dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Setelah makan, mereka kembali ke ruang tamu dan duduk di sofa. Hujan masih turun dengan deras di luar, menciptakan suasana yang intim di dalam rumah. Rico merasa berani untuk mengungkapkan perasaannya, tetapi dia ragu. Dia tidak ingin merusak hubungan yang telah mereka bangun. Tante Lina melihat Rico dengan tatapan lembut. "Kamu terlihat berpikir keras, Rico. Ada yang ingin kamu bicarakan?" Rico menelan ludah, merasa jantungnya berdebar. "Tante, saya merasa sangat nyaman dengan kamu. Setiap kali saya datang ke sini, saya merasa seperti di rumah." Tante Lina tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. "Saya juga merasa hal yang sama, Rico. Kamu adalah sosok yang istimewa." Mereka saling menatap, dan Rico merasakan ketegangan di udara. Dia ingin sekali meraih tangan Tante Lina, tetapi dia tidak tahu apakah itu tepat. Namun, saat itu, dia menyadari bahwa perasaannya tidak bisa lagi disembunyikan. Dia ingin lebih dari sekadar hubungan antara kurir dan pelanggan. Dia ingin menjalin ikatan yang lebih dalam dengan Tante Lina. Hujan di luar semakin deras, tetapi di dalam rumah, suasana terasa hangat dan penuh harapan. Rico tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan mereka akan berkembang. Hari-hari berlalu, dan setiap kunjungan Rico ke rumah Tante Lina semakin membuatnya merasa terikat. Setiap kali dia mengantarkan paket, ada perasaan berdebar yang menyertai langkahnya. Dia tidak hanya menantikan paket yang harus diserahkan, tetapi juga momen-momen berharga yang dihabiskan bersama Tante Lina. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam, Rico menerima tugas untuk mengantarkan paket ke rumah Tante Lina. Hujan gerimis mulai turun, menciptakan suasana yang tenang dan damai. Ketika dia tiba di depan pintu rumahnya, dia merasakan getaran di dalam hatinya. Dia mengetuk pintu, dan tak lama kemudian, Tante Lina membukanya dengan senyuman hangat. "Rico, selamat datang. Masuklah, kamu pasti basah," katanya sambil mengamati hujan di luar. Rico melangkah masuk, merasakan kehangatan dari rumah Tante Lina. "Terima kasih, Tante. Hujan ini tiba-tiba datang," jawabnya sambil mengeringkan rambutnya dengan tangan. Tante Lina menawari Rico segelas teh hangat. "Ayo, duduklah. Saya baru saja membuat teh. Ini akan menghangatkanmu," katanya sambil menuangkan teh ke dalam cangkir. Rico duduk di sofa yang nyaman, dikelilingi oleh aroma teh yang harum. Dia merasa tenang dan nyaman berada di sana. Mereka mulai berbincang tentang berbagai hal, dari cuaca hingga kegiatan sehari-hari. Setiap percakapan terasa lebih dalam dan lebih berarti. Rico merasa seolah-olah mereka berbagi bagian dari hidup masing-masing. "Rico, kamu tahu, saya sangat menghargai semua yang kamu lakukan. Kamu selalu datang dengan senyuman, dan itu membuat hari-hari saya lebih cerah," kata Tante Lina dengan tulus. Rico tersenyum, merasa hangat di dalam hatinya. "Terima kasih, Tante. Itu berarti banyak bagi saya."
Saya hanya melakukan pekerjaan saya, tetapi saya senang bisa membuat Tante bahagia. Setelah beberapa saat berbincang, Tante Lina mulai bercerita tentang masa mudanya. Dia menceritakan tentang impian dan harapannya, tentang bagaimana dia pernah bercita-cita menjadi seorang penulis. Rico mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh cerita-cerita yang diungkapkan Tante Lina. Dia merasa seolah-olah dia sedang melihat dunia melalui mata wanita itu. Dulu, saya suka menulis puisi. Itu adalah cara saya mengekspresikan perasaan saya, kata Tante Lina dengan senyuman nostalgia. Tapi seiring berjalannya waktu, saya lebih fokus pada keluarga dan pekerjaan. Rico merasa terinspirasi oleh cerita Tante Lina. Tante, kamu harus kembali menulis. Saya yakin banyak orang yang akan menghargai karya-karyamu, ujarnya dengan semangat. Tante Lina tertawa lembut. Mungkin suatu saat nanti. Tapi sekarang, saya lebih suka berbagi cerita denganmu. Mereka melanjutkan percakapan, dan Rico merasa semakin dekat dengan Tante Lina. Dia mulai berbagi cerita tentang keluarganya, tentang bagaimana dia tumbuh besar dan impiannya untuk memiliki bisnis sendiri suatu hari nanti. Tante Lina mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan nasihat dan dukungan yang membuat Rico merasa dihargai. Saat malam tiba, hujan masih turun dengan lembut di luar. Suasana di dalam rumah terasa hangat dan intim. Rico merasa berani untuk mengungkapkan perasaannya yang semakin dalam terhadap Tante Lina. Dia ingin tahu apakah wanita itu merasakan hal yang sama. Tante, saya ingin bertanya sesuatu, kata Rico, suaranya sedikit bergetar. Tante Lina menatapnya dengan penuh perhatian. Tentu, Rico. Apa yang ingin kamu tanyakan? Rico menelan ludah, berusaha mengumpulkan keberanian. Saya merasa sangat nyaman dengan Tante. Setiap kali saya datang ke sini, saya merasa seperti di rumah. Apakah Tante merasakan hal yang sama? Tante Lina terdiam sejenak, seolah merenungkan kata-kata Rico. Saya juga merasa nyaman denganmu, Rico. Kamu adalah sosok yang istimewa, dan saya senang bisa berbagi waktu denganmu. Rico merasa jantungnya berdebar mendengar pengakuan itu. Dia ingin sekali meraih tangan Tante Lina, tetapi dia ragu. Dia tidak ingin melangkah terlalu jauh dan merusak hubungan yang telah mereka bangun. Mereka saling menatap, dan Rico merasakan ketegangan di udara. Dia ingin mengungkapkan perasaannya lebih dalam, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Tante Lina tersenyum lembut, seolah memahami keraguan yang ada di dalam hati Rico. Rico, kadang-kadang kita perlu memberi waktu untuk perasaan kita tumbuh. Tidak ada yang terburu-buru, kata Tante Lina dengan bijak. Rico mengangguk, merasa lega mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa hubungan mereka sedang berkembang, dan dia tidak ingin terburu-buru. Dia ingin menikmati setiap momen yang mereka habiskan bersama. Setelah beberapa saat, mereka melanjutkan percakapan, membahas berbagai topik yang membuat mereka tertawa dan merasa lebih dekat. Rico merasa seolah-olah dia telah menemukan teman sejati dalam diri Tante Lina. Dia tidak hanya melihatnya sebagai seorang wanita yang lebih tua, tetapi juga sebagai seseorang yang memahami dan mendukungnya. Saat malam semakin larut, Rico merasa enggan untuk pergi. Dia ingin lebih banyak waktu bersama Tante Lina, tetapi dia tahu bahwa dia harus melanjutkan pekerjaannya. Tante, terima kasih banyak untuk malam ini. Saya sangat menikmati waktu ini, katanya dengan tulus. Terima kasih kembali, Rico. Saya juga senang bisa berbincang denganmu. Jangan ragu untuk datang lagi, jawab Tante Lina dengan senyuman hangat. Hari itu, Rico memutuskan untuk membawa bunga sebagai tanda penghargaan dan rasa sayangnya kepada Tante Lina. Dia memilih bunga mawar putih, simbol kemurnian dan cinta yang tulus. Saat dia berjalan menuju rumah Tante Lina, dia merasakan campuran antara kegembiraan dan kecemasan. Dia tidak tahu bagaimana reaksi Tante Lina akan terhadap pengakuannya, tetapi dia tahu bahwa dia harus melakukannya. Ketika Rico tiba di depan pintu rumah Tante Lina, dia mengetuk dengan penuh harapan. Tak lama kemudian, Tante Lina membuka pintu dengan senyuman hangat. Rico, selamat datang. Apa kabar? Tanyanya dengan ceria. Selamat pagi, Tante. Saya baik-baik saja. Ini untuk Tante, jawab Rico sambil menyerahkan bunga mawar putih itu. Tante Lina terkejut dan tersenyum lebar. Oh, terima kasih, Rico. Ini sangat indah. Dia mengamati bunga itu dengan penuh rasa syukur.
Kamu selalu tahu bagaimana membuat saya merasa istimewa. Riko merasa senang melihat reaksi Tante Lina. Saya hanya ingin mengungkapkan betapa saya menghargai semua yang telah kamu lakukan untuk saya, katanya dengan tulus. Tante Lina mengundang Riko masuk, dan mereka duduk di ruang tamu yang hangat. Aroma bunga mawar memenuhi udara, menciptakan suasana yang intim. Mereka mulai berbincang, tetapi Riko merasa ada ketegangan di udara. Dia tahu bahwa saatnya telah tiba untuk mengungkapkan perasaannya. Tante, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang penting, kata Riko, suaranya sedikit bergetar. Tante Lina menatapnya dengan penuh perhatian. Tentu, Riko. Apa yang ingin kamu bicarakan? Riko menelan ludah, berusaha mengumpulkan keberanian. Saya merasa sangat nyaman dengan Tante. Setiap kali saya datang ke sini, saya merasa seperti di rumah. Saya tidak hanya melihat Tante sebagai seorang teman, tetapi juga sebagai seseorang yang sangat berarti bagi saya. Tante Lina terdiam sejenak, seolah merenungkan kata-kata Riko. Riko, saya juga merasa nyaman denganmu. Kamu adalah sosok yang istimewa dalam hidup saya, jawabnya dengan lembut. Riko merasa hatinya berdebar mendengar pengakuan itu. Saya ingin lebih dari sekadar teman, Tante. Saya ingin menjalin hubungan yang lebih dalam denganmu. Saya tahu ada perbedaan usia di antara kita, tetapi perasaan saya tidak bisa lagi saya sembunyikan. Tante Lina menatap Riko dengan tatapan lembut, tetapi ada keraguan di matanya. Riko, kamu adalah anak yang baik, dan saya sangat menghargai perasaanmu. Namun, kita harus mempertimbangkan banyak hal. Perbedaan usia dan pandangan orang lain bisa menjadi tantangan. Riko mengangguk, merasa sedikit kecewa tetapi juga memahami kekhawatiran Tante Lina. Saya tahu, Tante. Tetapi saya percaya bahwa cinta tidak mengenal batasan. Saya ingin kita bisa saling mendukung dan menghargai satu sama lain, tanpa terburu-buru. Tante Lina tersenyum lembut, seolah memahami keraguan yang ada di dalam hati Riko. Kamu benar, Riko. Cinta memang tidak mengenal batasan. Namun, kita perlu memberi waktu untuk perasaan kita tumbuh. Saya ingin kita bisa menjalin hubungan yang sehat dan saling menghargai. Riko merasa lega mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa hubungan mereka sedang berkembang, dan dia tidak ingin terburu-buru. Dia ingin menikmati setiap momen yang mereka habiskan bersama. Saya bersedia menunggu, Tante. Saya ingin kita bisa saling mengenal lebih dalam, katanya dengan tulus. Mereka melanjutkan percakapan, membahas berbagai topik yang membuat mereka tertawa dan merasa lebih dekat. Riko merasa bahwa dia tidak hanya mengungkapkan perasaannya, tetapi juga membuka pintu untuk hubungan yang lebih dalam dengan Tante Lina. Dia ingin mendukung impian wanita ini dan menjadi bagian dari hidupnya. Saat malam semakin larut, Riko merasa enggan untuk pergi. Dia ingin lebih banyak waktu bersama Tante Lina, tetapi dia tahu bahwa dia harus melanjutkan pekerjaannya. Tante, terima kasih banyak untuk malam ini. Saya sangat menikmati waktu ini, katanya dengan tulus. Terima kasih kembali, Riko. Saya juga senang bisa berbagi waktu denganmu. Jangan ragu untuk datang lagi, jawab Tante Lina dengan senyuman hangat. Riko meninggalkan rumah Tante Lina dengan perasaan bahagia. Dia tahu bahwa hubungan mereka semakin dalam, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan berkembang. Dia merasa bahwa dia telah menemukan seseorang yang istimewa dalam hidupnya, dan dia ingin menjaga hubungan ini dengan baik. Hari-hari berikutnya, Riko terus mengantarkan paket ke rumah Tante Lina. Setiap kunjungan semakin membuatnya merasa terikat. Mereka berbagi cerita, tawa, dan momen-momen kecil yang membuat hubungan mereka semakin kuat. Riko merasa bahwa dia tidak hanya mengantarkan paket, tetapi juga mengantarkan kebahagiaan ke dalam hidup Tante Lina. Suatu sore, saat Riko tiba di rumah Tante Lina, dia melihat wanita itu sedang duduk di teras, membaca buku. Dia terlihat cantik dengan pakaian sederhana dan senyuman yang cerah. Riko merasa hatinya berdebar melihatnya. Tante, apa yang sedang kamu baca? Tanya Riko sambil mendekat. Oh, ini adalah novel yang sangat menarik. Saya baru saja memulainya, jawab Tante Lina sambil tersenyum. Riko duduk di sampingnya, merasa senang bisa berbagi momen sederhana seperti ini. Dia ingin tahu lebih banyak tentang apa yang membuat Tante Lina bahagia. Tante, saya ingin tahu lebih banyak tentang impianmu. Apa yang ingin kamu capai di masa depan? Tanyanya dengan tulus.
Tante Lina terdiam sejenak, merenungkan pertanyaannya. Saya ingin menulis lagi. Mungkin suatu hari nanti, saya bisa menerbitkan buku. Jawabnya dengan penuh harapan. Riko merasa terinspirasi oleh impian Tante Lina. Saya yakin kamu bisa melakukannya. Tante, kamu memiliki bakat yang luar biasa. Ujarnya dengan semangat. Tante Lina tersenyum, merasa dihargai. Terima kasih, Riko. Dukunganmu berarti banyak bagi saya. Mereka melanjutkan percakapan, dan Riko merasa semakin terikat dengan Tante Lina. Dia ingin mendukung impian wanita ini, dan dia tahu bahwa dia ingin menjadi bagian dari hidupnya. Saat malam tiba, Riko merasa enggan untuk pergi. Dia ingin lebih banyak waktu bersama Tante Lina, tetapi dia tahu bahwa dia harus melanjutkan pekerjaannya. Terima kasih untuk malam ini, Tante. Saya sangat menikmati waktu ini, kata Riko dengan tulus. Terima kasih kembali, Riko. Jangan ragu untuk datang lagi. Saya selalu senang bisa berbagi waktu denganmu, jawab Tante Lina dengan senyuman hangat. Riko meninggalkan rumah Tante Lina dengan perasaan bahagia. Dia tahu bahwa hubungan mereka semakin dalam, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan berkembang. Dia merasa bahwa dia telah menemukan seseorang yang istimewa dalam hidupnya, dan dia ingin menjaga hubungan ini dengan baik. Seiring berjalannya waktu, Riko dan Tante Lina semakin dekat. Mereka berbagi momen-momen kecil yang membuat hubungan mereka semakin kuat. Riko merasa bahwa dia tidak hanya mengantarkan paket, tetapi juga mengantarkan kebahagiaan ke dalam hidup Tante Lina. Dia ingin menjadi bagian dari hidupnya, mendukung impian dan harapannya. Suatu malam, saat mereka duduk di teras, Riko merasa berani untuk mengungkapkan perasaannya sekali lagi. Tante, saya ingin kamu tahu bahwa saya sangat menghargai semua yang telah kamu lakukan untuk saya. Kamu adalah sosok yang istimewa dalam hidup saya, katanya dengan tulus. Tante Lina menatapnya dengan lembut. Riko, kamu juga sangat berarti bagi saya. Saya senang bisa berbagi waktu denganmu. Mereka saling menatap, dan Riko merasakan ketegangan di udara. Dia ingin mengungkapkan perasaannya lebih dalam, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Namun, saat itu, dia menyadari bahwa perasaannya tidak bisa lagi disembunyikan. Dia ingin lebih dari sekadar hubungan antara kurir dan pelanggan. Dia ingin menjalin ikatan yang lebih dalam dengan Tante Lina. Hujan di luar semakin deras, tetapi di dalam rumah, suasana terasa hangat dan penuh harapan. Riko tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan mereka akan berkembang. Dia merasa bahwa dia telah menemukan seseorang yang istimewa dalam hidupnya, dan dia ingin menjaga hubungan ini dengan baik.